Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Musyahidina al-kiram, sesungguhnya semua nabi, umat-umat terdahulu itu juga mempunyai syariat puasa. Tidak hanya kita, bahkan secara alami hewan-hewan itu juga ada yang berpuasa demi untuk meningkatkan kualitasnya. Maka sebuah kelaziman kalau di Al-Baqarah itu menunjuk salah satu fungsi puasa itu menggapai ketakwaan. Untuk itu tradisi Arab yang sering menggunakan nama sesuatu itu sesuai konteks dan sesuai alamnya, dipilihlah puasa ini dengan nama bulan Ramadan. Ramadan yang artinya panas, hangat, Ramidatil Fisal. Artinya unta-unta yang istirahat itu mulai merasakan panas yang membakar sehingga mulai beralih. Itu artinya puasa itu mempunyai daya clear, sehingga hal yang bersifat clearing seperti ini itu tidak disyariatkan pada awal-awal periode tasyrik. Di Makkah tidak ada, baru kira-kira 18 bulan ya setelah hijrah itu ada syariat puasa. Saat itu orang-orang sudah banyak yang merasakan bagaimana kelezatan duniawi. Maka Allah ingin mendidik kita dengan pendidikan lapar. Pendidikan lapar ini menjadi penting sekali. Karena untuk membentuk karakter seseorang menjadi sosial, bisa merasakan dan bisa menghayati sekaligus mengamalkan. Karena itu zaman dulu tokoh-tokoh di kalangan sahabat yang ditunjuk Sayyidina Umar menjadi gubernur itu mereka banyak yang lulusan dari pendidikan lapar, bukan karena intelektualnya, bukan, karena kepribadiannya yang memang lulus dari pendidikan lapar ini. Kita ambil yang paling nyata saja ya, seperti Abu Hurairah. Siapa sih yang tidak tahu Abu Hurairah? Orang miskin namanya Abdurrahman ibnu Sakhar yang masuk Islam tahun 6 Hijriah. Kemudian dengan jiwanya yang begitu hebat, orang miskin yang tahan, yang apa, itu ditunjuk menjadi gubernur di daerah yang paling basah di Bahrain. Subhanallah, baru 1-2 tahun itu sudah menyetorkan zakat di daerah Bahrain itu sudah hampir separuhnya sudah disetorkan ke pusat. Ya karena bersihnya itu, karena amanahnya itu. Bahkan pada tahun kedua berikutnya itu sudah disetorkan semua ke pusat, ke Madinah. Ditolak oleh Sayyidina Umar. Janganlah gini, mosok dibawa ke sini semua, ke pusat semua. Jawaban Abu Hurairah sangat mengejutkan. Lalu bagaimana di sana, di tempat kami kerja itu, di wilayah kekuasaan kami itu sudah tidak ada orang yang mau menerima zakat. Inilah yang dibutuhkan oleh kita sekarang, model pemimpin yang mempunyai karakter, mempunyai jiwa, yang lulus dari pendidikan lapar ini. Sehingga hanya dengan waktu 2 tahun sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat.
Kita bandingkan di negeri ini yang katanya gemari Pahlo Jinawi, iya betul. Iya, tapi lihat kalau ada antrian sembako, BLT, pokoknya gratis-gratisan gitu itu. Itu berjubel sampai memanjang, sampai apa. Mental mereka itu pengemis. Mental mereka itu rakus. Mental mereka itu butuh. Meskipun datangnya itu dengan ada yang bawa perhiasan, ada yang naik sepeda motor baru dan lain-lain, tetapi tidak mempunyai jiwa yang seperti itu. Karena maka rasa ifah ini menjadi penting. Maka Al-Quran hadir dalam fungsi puasa itu pakai takwa, itikok. Itikok itu menjaga diri. Bagaimana dirinya itu terjaga dari sifat-sifat yang negatif. Sifat-sifat negatif, sekecil apapun sifat negatif ini memang harus dibersihkan. Pasti bisa bersih dari itu. Karenanya maka di dalam syariat berpuasa ini seluruhnya terlibat. Ibadah yang yang tidak ini, ibadah yang tersembunyi seperti ini, orang menjadi belajar menjadi banyak jabatan, menjadi berperan di saat ini. Dia yang berpuasa, tapi dia yang mengawasi dirinya sendiri. Meskipun tidak diawasi orang lain. Bisa kok kita itu bermaksiat, berbuka, atau makan, tersembunyi, apa itu bisa kok. Tetapi namanya itikok, takwa itu menjaga diri, tangannya dijaga, jendiane dijaga, lirikannya dijaga, syahwatnya dijaga, termasuk otak rakusnya juga dijaga, keinginan yang negatif juga dijaga. Nah, ini namanya itikok, takwa itu. Karenanya maka wajarlah seorang pimpinan yang lapar itu penting mencari kepala daerah, kepala negara yang lulusan pendidikan lapar itu penting, yang bisa merasa, Begitu pula ini rakyat ini mempunyai rasa iffah. Saya tidak mengkritik orang-orang yang butuh bantuan, tidak. Tetapi kalau di dalam agama memang orang itu butuh memang. Orang butuh. Tetapi kan mengemis itu dilarang, disayangkan oleh agama. Memang bagi yang memberi itu tidak boleh mencela. Tapi bagi yang pengemis kan dinasihati, ya, jangan meminta kan gitu. Mental ini pasti bukan mental orang lulusan puasa, pasti bukan, pasti. Maka berkali-kali loh kita itu, mungkin orang usia 50 tahun itu kan berapa kali puasanya kan lebih dari 30 atau 35 kali dihitung dari sinul buluh saat balik. Padahal sahabat-sahabat dulu menerima kewajiban puasa, Nabi saja, Hadratul Rasul saja itu disyariatkan puasa kan tahun kedua. Lalu pada tahun ke-10 Hijrah, hampir 10 itu sudah wafat. Hanya beberapa kali berpuasa, tapi bisa melahirkan kader-kader yang ifah, yang seperti itu. Karena itu maka saya hanya membicarakan fungsi puasa yang sebegitu hebat dan universal, sehingga kita, maaf saya mengatakan, Ramadan itu bulan anugerah. Bulan anugerah dari Allah yang tidak bosan-bosan memberikan anugerah bulan Ramadan dari 11 bulan yang kita itu lalai atau kurang apa, lalu dikasih masa tobat, masa berbenah diri. Artinya itu 11:1. Waktu itu 11:1. Silahkan itu dalam 11 waktu itu mungkin ada kurang baiknya, tapi masih diberi kesempatan.
diberi kesempatan untuk berbenah diri dengan percepatan Ramadan. Yang negatif cepat dibakar, cepat habis, sehingga habisnya yang negatif itu minimal kita itu 0, bersihnya itu 0 minimal, sedangkan amal-amal yang lain tetap utuh. Karena itu maka pembekalan selama bulan anugerah ini, kalau boleh saya katakan agak kasar, kita ini sering bodoh. Kita ini sering bodoh. Kurang bisa memanfaatkan Ramadan itu seoptimal mungkin. Saya sendiri juga. Bisa dibayangkan, ada pemutihan lah. Ada pemutihan tapi kita itu santai-santai saja. Lihat itu orang yang mempunyai kendaraan, yang sudah bobrok-bobrok, yang sudah tidak bayar pajak itu. Kalau ada pemutihan saja, itu geruduk-geruduk. Begitu keseriusannya dalam memburu pemutihan di dunia, beban di dunia. Mungkin ada sertifikat gratis yang selama ini gitu, itu berbondong-bondong serius sekali untuk memutihkan dosa-dosanya yang bersifat materi seperti itu. Nah, Ramadan itu mestinya jauh lebih serius dari itu. Nah, sehingga ada beberapa panduan. Siangnya itu kita mencoba untuk membersihkan perut kita. Barangkali loh ya, ada sedikit yang kurang baik, maka itu bisa dibersihkan, yang tidak halal itu. Kemudian atau yang syubhat itu. Karena orang sekarang itu sudah tidak pernah tajam penglihatannya terhadap syubhat. Yang haram pun kadang masih diabu-abukan, yang sudah hitam pun masih direka-reka, diabu-abukan. Maka itu menutupi ketakwaannya sendiri. Dari mana orang bisa mengabu-abukan yang hitam? Ya jawabannya ya karena mindset, karena dasar pemikirannya itu hitam. Maka serba dihitamkan. Tidak sama dengan orang yang bertakwa, yang beriman, yang dipanggil di dalam nida puasa ini, amanu, beriman, kemudian endingnya itu takwa. Maka segala yang abu-abu itu dianggap hitam dan ditinggalkan. Yang lain abu-abu itu dianggap putih lalu diburu. Ini bedanya. Ini bedanya. Keimanan, ketakwaan itu bukan melihat halal haram, itu sudah bayin kok. Maaf, orang buta aja bisa ini putih, ini gelap. Tapi orang beriman itu mampu melihat abu-abu itu sebagai hitam, kemudian ditinggalkan. Sedangkan orang yang hatinya tidak amanu, tidak masih kecenderungannya terhadap non puasa itu kan makan, minum, syahwat itu, yang mempunyai hati yang belum berpuasa, itu yang abu-abu itu diputihkan sehingga dihalalkan. Yang bisa begini ini biasanya mungkin di kalangan orang-orang yang ngerti agama dengan dalil-dalil yang dipaksakan. Nah, justru inilah ukurannya sensitivitas takwa itu seperti ini. Mudah-mudahan kita ini bisa meninggalkan yang abu-abu karena ketakwaan, karena steril puasa kita ini. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.